Halo lagi, perkenalkan saya Raisa Hadiman. Saya adalah psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Oke, di video-video yang sebelumnya saya udah beberapa kali membahas tentang parenting atau tentang anak. Nah, supaya seimbang nih, kali ini video saya akan membahas tentang fenomena yang banyak terjadi pada remaja, yaitu self-defeating atau yang sering terdengar kata-katanya adalah self-harm. Oke, kalau gitu langsung aja. Oh ya, sebelumnya untuk yang tertarik dengan topik-topik seputar psikologi, boleh dong di-subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat lagi nih bikin videonya. Oke, langsung aja kita mulai tentang self-harm atau self-defeating. Oke, jadi terkait dengan self-harm atau self-defeating ini cukup banyak dialami dengan anak-anak remaja, oleh anak-anak remaja, terutama anak-anak dari usia SMP sampai SMA. Nah, kebanyakan penyebabnya sih beragam, tapi untuk kali ini, khusus untuk video kali ini, saya ingin fokus membahas pada self-harm atau self-defeating yang dilakukan dikarenakan penyebabnya adalah dia mengalami suatu pengalaman yang menimbulkan emosi marah, kecewa, frustasi, sedih, atau emosi-emosi tidak menyenangkan lainnya, tapi dia tidak memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dengan cara yang tepat, makanya diekspresikan melalui self-harm gitu. Untuk self-harmnya sendiri sih macam-macam, saya nggak perlu sebutkan satu-satu di sini, tapi intinya self-harm itu adalah perilaku menyakiti diri sendiri dengan berbagai cara. Dan ketika melakukan self-harm itu seringkali muncul perasaan lebih lega karena emosi-emosi tidak menyenangkan yang tadi dirasakan itu bisa tersalurkan melalui itu tadi, menyakiti diri sendiri. Oke, jadi untuk anak-anak remaja atau siapapun itu yang mengalami self-harm, yang melakukan self-harm dan disebabkan karena sulit mengekspresikan perasaan tidak menyenangkan tadi, ada beberapa alternatif cara yang bisa dilakukan gitu. Tujuannya adalah kita ingin supaya emosi tidak menyenangkan tadi bisa tersalurkan. Nah, tapi dengan cara apa? Kebanyakan sebenarnya pelaku self-harm itu sebenarnya nggak mau melakukan self-harm, tapi karena dia nggak punya cara lain atau dia nggak tahu jalan lain, harus gimana lagi ya caranya supaya ngerasa lega, supaya perasaan ini tuh tersalurkan gitu. Nah, di sini saya pengen kasih beberapa alternatif cara yang mungkin bisa dilakukan supaya tidak melakukan self-harm lagi, tapi kita lakukan hal lain yang lebih tepat gitu, yang tidak melukai diri kita sendiri ataupun orang lain. Ya, jadi alternatif cara mengekspresikan perasaan tidak menyenangkan yang pertama adalah bisa dicoba dengan kita memukul air yang penuh di dalam satu bak atau ember gitu. Nah, intinya ketika kita memukul itu sebenarnya kan kita sedang meluapkan emosi-emosi tidak menyenangkan. Kita sedang mengeluarkan energi-energi yang kita kumpulkan pada saat kita mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan negatif. Nah, ketika kita memukul-mukul itu diharapkan perasaan kita, energi kita lebih bisa tersalurkan supaya bisa lebih lega tuh perasaannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, alternatif yang kedua adalah kita bisa mencoba untuk berteriak sekeras-kerasnya. Berteriaknya gimana nih kalau misalnya di dalam rumah banyak orang, kalau kita teriak tiba-tiba aneh banget. Iya, bisa dicoba dengan kita tutup dulu wajah kita pakai bantal, terus kita bisa teriak sekeras-kerasnya sampai kita ngerasa lega. Kita boleh nangis sekencang-kencangnya, kita boleh marah atau ngomel sekencang-kencangnya gitu. Nah, tapi sambil ditutupin bantal supaya suara kita agak keredam, gak kedengeran sama orang lain gitu. Harapannya ketika kita bisa mengeluarkan hal itu sekeras-kerasnya, emosi-emosi atau perasaan-perasaan tidak menyenangkan yang tadinya dirasakan bisa berkurang juga, supaya berkurang ketegangannya, jadi emosi itu tidak lagi terlalu mengganggu kita gitu, setidaknya pada saat itu. Kemudian alternatif yang ketiga ketika kita merasakan perasaan tidak menyenangkan adalah kita bisa mencoba untuk melakukan olahraga gitu. Nah, olahraga ini bisa dari olahraga yang cukup ringan, misalnya lari, atau olahraga yang membuat kita bergerak, mengeluarkan sisi agresif, entah itu Muay Thai,
tinju, karate, atau apapun, atau olahraga, terserah, boleh apapun yang membuat kita mengeluarkan energi kita, yang membuat kita bisa tensionnya rendah dulu, ketegangannya rendah dulu, supaya nantinya kita bisa lebih produktif dalam memikirkan, jadi saya harus cari jalan keluarnya gimana nih, gitu ya. Nah, itu tadi 3 alternatif cara yang bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi frustrasi sekali, dalam kondisi sedih banget, marah banget, kecewa banget, dan kita terbiasa melakukan self-harm, tapi kita ingin keluar dari kondisi itu, ingin keluar dari cara mengekspresikan perasaan yang seperti itu, gitu. Sekali lagi, yang saya highlight di sini adalah kondisi self-harm yang disebabkan karena perasaan frustrasi atau perasaan marah atau perasaan tidak menyenangkan apapun yang dirasa sulit untuk diekspresikan. Oke, jadi bisa dicoba 3 alternatif cara tadi supaya mudah-mudahan ketegangannya mereda dan lebih memiliki energi yang positif untuk mengubah keadaan atau menerima keadaan. Tapi sekali lagi, kalau dirasa ini terlalu berat, karena sebenarnya memang penyebab self-harm itu kompleks, kalau dirasa kayaknya kok belum selesai atau masih berkelanjutan, disarankan untuk berkonsultasi ke psikolog ya, atau bisa juga menghubungi psikiater atau ahli lain, atau mencari support system lainnya. Oke deh, sampai di sini dulu video ke-5 saya. Kita akan bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Untuk yang punya saran topik-topik yang ingin dibahas seputar psikologi anak dan remaja terutama, bisa ditulis di kolom komen. Dan jangan lupa untuk yang tertarik dengan topik-topik seputar psikologi, entah itu psikologi anak, remaja, family, parenting, atau apapun, bisa di like, comment, and subscribe dulu channelnya supaya bisa berkembang terus. Oke deh, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!